bersama aku. Welcome to my channel Putri Jawa. Selamat datang di channel kesayangan kalian, kesayangan aku. Semoga kalian hari ini bahagia, kemarin bahagia dan besok bahagia. Oke? Kali ini aku membahas review film tentang film yang baru. Sebenarnya banyak yang nunggu ini. Bisa kalian tebak apa? Train to Busan 2 Peninsula. Emang tahun berapa ini filmnya? 2020, Bu. 2020, ya? Iya, kayaknya baru rilis tuh kayaknya kalau nggak bulan Juli atau apa gitu kalau nggak salah ya, Bu. Kalian mesti ini bisa kalian cari di, boleh disebutin nggak ya di mana ini? Iya. Nggak ya. Jadi mesti kalian perlu perjuangan, tapi kalian nggak akan percaya ternyata oh ada di situ gitu. Kalian cari deh, pasti bisa. Oke? Jadi film ini tuh sebenarnya ya kayak menceritakan 4 tahun setelah kejadian Train to Busan yang pertama itu. Jadi Korea tuh udah kayak apa ya, kota mati gitu yang penuh dengan zombie yang menakutkan ya. Terus kayak survival gitu deh kayaknya. Jadi kayak scene awal tuh pokoknya tuh dilihatkan banyak orang tuh kayak berjuang gimana caranya keluar dari Korea gitu loh. Terus ada beberapa kelompok gitu yang menyelamatkan diri lewat kapal. Jadi mereka pikir tuh mereka mau ke Jepang nih ceritanya. Ini udah berhasil masuk ke kapal ya. Tapi ternyata mereka tuh menuju Hong Kong gitu loh. Tetapi di tengah perjalanan tanpa mereka sadari ternyata di salah satu pengungsi itu ada yang terinfeksi dari virus zombie itu. Jadi kalian bayangin kan di kapal ya, Bo, ada 1 zombie, habis itu gigit 2, gua jadi 3, 4, 5, 6 dan semuanya akhirnya ya, Bo. Terus akhirnya di sini tuh akhirnya terpotong ya, pokoknya ada yang meninggal, pokoknya ada yang meninggal, ada yang survive. Akhirnya yang beberapa yang survive itu ada di Hong Kong gitulah. Di Hong Kong itu mereka bertemu dengan kayak mafia gitu deh, dan mafia itu kayak punya tugas pada mereka. Jadi menawarkan kalau kalian bisa berhasil kayak ngambil uang. Jadi ada di situ tuh ada uang, truk uang. Jadi kayak kendaraan truk gitu ya, isinya uang banyak yang ada di salah satu jembatan di Korea itu yang harus diambil gitu loh. Terus nanti pembagiannya dapat berapa persen gitu deh. Terus akhirnya mereka kembali untuk menyelesaikan misi itu. Ada 4 orang itu yang kembali di situ, termasuk salah satunya adalah Jung Sok gitu. Jung Sok itu dulu mantan tentara, jadi dia terlatih ya. Oke. Jadi untuk menyelesaikan misi itu ada 4 orang tuh yang masuk ke Korea lewat pelabuhan Incheon. Jadi di situ tuh mereka ya kayak apa ya, kayak menyuap tentara-tentara di situ biar bisa masuk ke situ lah. Yang mafia itu ya akhirnya bisa masuk, akhirnya dia mencari tas itu gitu loh. Tapi ternyata di Korea itu ada beberapa kelompok yang masih survive di situ. Jadi masih ada yang hidup di situ. Salah satunya ada ya satu kelompok kayak, tapi di situ kayak bukan kanibal ya. Jadi mereka tuh kayak jadi jahat banget gitu loh. Jadi kayak ada kayak pertempuran, iya kayak stres. Terus mereka gimana sih caranya? Terus mereka mesti survival hidup dengan persediaan makanan yang terbatas, dengan pokoknya tuh makannya yang nggak jelas-jelas gitu deh ya, makan minum semuanya dijatah kayak gitu. Jadi kan mereka kayak jiwa, aduh pokoknya jadi jahat lah. Jadi kayak di situ tuh diceritakan ada pertempuran kayak buat have fun mereka itu antara manusia dan zombie. Kalian bayangin gak sih, ada beberapa orang yang dikorbankan untuk jadi tontonan, jadi kayak ajang judi buat hiburan buat mereka gitu loh. Terus ada juga ini satu kelompok yang ternyata itu ada kakek-kakek dan anaknya perempuan dan juga cucunya 2 perempuan. Itu ternyata mereka bisa survive gitu loh. Dan sebenarnya yang Jung Sok ini, yang dari 4 orang yang masuk tadi, yang selamat cuma dia karena diselamatkan oleh satu kelompok yang isinya 4 orang ini gitu loh. Akhirnya di situ diceritakan juga gimana caranya mereka tuh pengen keluar dari pulau itu gitu loh. Dan akhirnya mereka harus menuju ke pelabuhan itu karena ada kapal yang menunggu di sana. Tapi di situ diceritakan akhirnya mereka kejar-kejaran dengan kelompok yang jahat itu. Oke,
Jadi di film ini itu aku melihat banyaknya itu scene yang pokoknya kejar-kejaran di jalan yang penuh dengan mobil-mobil tua yang ditinggalin di antara zombie. Tapi ya gimana ya? Kalau dibandingin dengan Train to Busan yang pertama sih, kalau aku prefer yang Train to Busan yang kedua ya. Tapi ini perlu juga sih kalian tonton sih, biar nggak penasaran juga. Lebih memilih Train to Busan 2 Yang atau pertama, sorry, aku bilang yang apa? yang kedua? Sorry ya secara ya aku kalau ada terkena virus zombie kah? Enggak ya, salah ngomong ya Bo, ya ampun. Jadi sebenarnya aku prefer Train to Busan pertama. Cuma ini worth it kalian tonton juga karena ya biar nggak penasaran, soalnya tuh itu saking bagusnya tuh jadi pengen banget lihat yang kedua nih kayak gimana ya. Ya tapi ya kayak gitu deh. Jadi pokoknya intinya mereka akhirnya yang selamat cuma 4 orang. Jadi yang Jung Suknya itu sama anak dari kakek itu dan 2 cucunya itu. Jadi dia diselamatkan oleh helikopter yang sedang lewat, yang secara nggak sengaja. Terus akhirnya secara sengaja atau nggak sengaja ya, atau kayaknya dipanggil sama katanya itu teman kakeknya. Jadi ceritanya gitu, iya. Jadi si kakeknya itu ternyata juga punya teman dekat dari kayak militer gitu deh. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Kakeknya tadi meninggal ya berarti ya? Meninggal karena nyelamatin cucu yang cucunya yang paling kecil tuh, dia jadi tameng hidup gitu loh. Jadi ini zombie ini tuh ceritanya jadi di film zombie ini, zombinya ini itu tertarik sama lampu, sama suara. Jadi keramaian, iya. Jadi mereka tuh banyak di sini tuh yang mereka itu kejar-kejaran atau keluar dari gedung atau keluar dari pertahanan mereka itu kalau malam. Jadi ya seru sih, cuma nggak seseru Train to Busan yang pertama, tapi perlu kalian tonton, oke? Sampai ketemu, sampai semangat untuk mencari, karena masih susah nih kayaknya kalian cari. Tapi kalau kalian udah ketemu pasti langsung klik tombol play ya, oke? Sampai ketemu di review aku berikutnya. Bye bye.